Bulan puasa adalah bulan di mana iman Islam kita akan diuji oleh Allah. Orang-orang yang beriman datangnya bulan Ramadan, iman Islamnya akan dites oleh Allah. Dan hanya orang yang beriman saja yang akan dites dan diuji oleh Allah. Di luar Islam tidak dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan terhormat ini, saya mengajak Bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah atau letih, apalagi jenuh dan bosan dalam mengucap syukur kepada Allah dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang saya, Bapak dan saudara ibadahi, Allah yang saya, Bapak dan saudara sembah, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek dalam mengurusi hidup dan kehidupan setiap makhluknya, termasuk saya, Bapak dan saudara yang bernama manusia. Kalau sampai detik ini jantung kita bisa berdenyut, itu bukan karena kemampuan kita. Kalau sampai detik ini nafas kita masih bisa berhembus, itu bukan karena hebatnya kita. Kalau sampai detik ini mata masih mampu melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa bicara, bahkan seluruh organ tubuh kita masih bisa bergerak, itu bukan karena hebatnya kita, karena kita adalah insan yang lemah dan tak berdaya kalau tidak diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada kata lain yang paling pantas untuk kita ucapkan sebagai tanda pengakuan kita kepada Allah atas kelemahan diri kita, kecuali dengan mengatakan
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'anul Karim surah yang ke-29, surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 1 dan 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu menyangka? Apakah manusia itu menduga bahwa dirinya dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, aku ini Islam loh, wahum la yuftanun, lalu dirinya tidak diuji lagi. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh Allah telah menguji pengakuan iman dari orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka dengan ujian itu Allah lalu mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Wala ya'lamannal kazibin, dan siapa yang benar-benar pendusta alias tukang bohong. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita supaya kita jangan beranggapan tidak akan dites pengakuan iman kita. Allah akan mengklarifikasi, Allah akan memverifikasi setiap ucapan dan perbuatan kita yang kita bawa atas nama iman dan Islam. Oleh karena itu Allah menyeru kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Contoh panggilan Allah yang akan Allah tujukan kepada mereka yang mengaku beriman, dan Allah uji mereka apakah mereka akan patuh pada perintah atau tidak. Apakah akan mereka langgar larangan Allah ataukah tidak. Contohnya adalah panggilan Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Jangan sepotong-sepotong. Jangan masuk Islam setengah-setengah. Jangan masuk Islam separoh-separoh. Tapi masuklah ke dalam agama Islam secara total, secara keseluruhan. Segenap hidupmu kau serahkan untuk Islam sebagai agamamu. Maksudnya adalah kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, tentu kita harus percaya kepada rukun iman yang 6 perkara. Dan kalau saya, bapak dan saudara mengaku sebagai orang Islam, maka kita harus setia untuk mengamalkan rukun Islam yang 5 perkara. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadah.
Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Kalau ada orang yang mengaku beriman, kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, lalu dia tidak menjalankan secara total rukun iman dan rukun Islam, maka iman Islamnya perlu dipertanyakan. Saudaraku sekalian, salah satu perintah Allah yang Allah tujukan kepada kita yang mengaku sebagai orang yang beriman adalah perintah melaksanakan ibadah puasa pada rukun Islam yang keempat, dan dalam riwayat lain merupakan rukun Islam yang ketiga. Tak perlu kita persoalkan apa ketiga atau keempat, yang jelas kewajiban sebagai seorang muslim adalah puasa, khususnya berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan perintah Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah mengaku beriman tadi, wahai orang-orang yang telah mengaku Islam tadi, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, dan jikalau kalian benar-benar berpuasa sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama, mudah-mudahan kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Bulan puasa adalah bulan di mana iman Islam kita akan diuji oleh Allah. Orang-orang yang beriman, datangnya bulan Ramadan, iman Islamnya akan dites oleh Allah. Dan hanya orang yang beriman saja yang akan dites dan diuji oleh Allah. Di luar Islam tidak dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibaratnya yang ujian itu hanyalah anak-anak yang sekolah. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa di perguruan tinggi. Hanya mereka orang-orang yang menuntut ilmu demi untuk masa depannya di dunia saja yang akan dites dan diuji ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah di mana anak murid itu menuntut ilmu. Demikianlah orang-orang yang mengaku beriman, pada bulan Ramadan itulah mereka akan menjalani tes, ujian. Untuk apa? Untuk menguji ketahanan iman Islam mereka. Apakah benar dia orang-orang yang beriman? Apakah benar dia orang muslim? Ataukah dia adalah seorang pendusta? Jadi Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini kita akan melihat 3 tipe manusia di dalam menjalankan perintah Allah. Akan kita dapati pertama, orang muslim yang muslimin. Yang saya maksudkan dengan orang muslim yang muslimin itu adalah orang Islam yang patuh dan taat pada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di siang hari mereka berpuasa,
dan di malam hari mereka melaksanakan sholat, khususnya sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya. Mereka giat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Orang muslim yang muslim ini tampak dari perilaku mereka. Mereka akan berhijrah, berpindah dari suatu kondisi kepada kondisi yang diperintahkan oleh Allah. Yang tadinya di siang hari dia bebas makan dan minum, maka dengan datangnya bulan Ramadan, dia hijrah dari kondisi siang yang biasa makan dan minum menjadi tidak makan dan tidak minum. Didasari oleh apa? Amanu, karena iman. Maka Allah menjanjikan alladzina amanu, untuk mereka-mereka yang beriman kepadaku, wahajaru, dan berhijrah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, wajahadu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam puasa, bersungguh-sungguh dalam tarawih, bersungguh-sungguh dalam beramal, maka insya Allah dia akan mendapatkan sorga yang sungguhan. Tapi kalau puasanya main-main, sholat tarawihnya main-main, ngajinya main-main, maka sorga yang akan dia dapat pun sorga main-main alias sorga mainan. Orang-orang yang bi amwalihim wa anfusihim, yang mengeluarkan uangnya pada saat Ramadan, wa anfusihim, dan menggerakkan badannya untuk memenuhi panggilan Allah, a'zamu darajatan indallah, mereka itu orang-orang yang memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, di dalam surganya Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kemenangan karena telah mengalahkan hawa nafsu yang menggiring dia untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia rela meninggalkan makan dan minum. Dia rela untuk tidak bersebadan dengan istri tercinta demi untuk mencapai dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudaraku sekalian, yang kedua, dengan berpuasa ini kita akan melihat orang muslim tipe yang kedua, yaitu muslim yang musimin. Muslim yang musimin yaitu orang Islam puasa ikut musim, sholat ikut musim. Bagaimana musim aja, Ramadan rame-rame puasa, Ramadan rame-rame taraweh, selesai Ramadan udah balik lagi, musim nyolong ya ikut nyolong, musim rampok ya ikut rampok. Muslim yang musimin. Maka kita lihat orang yang musimin itu, hari pertama biasanya rame, hari terakhir mulai berguguran, sama seperti musim buah. Pertama kelihatan banyak sekali, pada akhirnya dia akan jatuh berguguran satu demi satu, dan yang tersisa adalah muslim yang muslimin. Dan yang terakhir Bapak dan saudara-saudaraku sekalian adalah muslim yang musingin. Muslim yang musingin ini muslim yang bikin kerok. Parah. Ada Ramadan, gak ada Ramadan sama aja. Di luar Ramadan mabok, datang Ramadan mabok. Di luar Ramadan gak puasa, dalam Ramadan juga gak puasa. Inilah muslim yang musingin. Orang tuanya pusing, RT pusing, aparat pusing, gara-gara kelakuan dia. Tapi ngaku sebagai seorang muslim. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, walikulli darajatum mimma amilu, dan masing-masing orang mempunyai kedudukan atau level, derajat atau tingkatan di sisi Allah, mimma amilu, sesuai dengan amalnya. Maka mari di dalam bulan Ramadan ini
Kita berlomba-lomba untuk menaikkan level iman dan takwa kita. Kalau sebelum Ramadan kita sholat biasa-biasa saja, pada bulan Ramadan kita tingkatkan ibadah puasa kita. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Karena Allah tidak lengah, Allah tidak lalai, Allah enggak pernah buta dalam melihat semua apa yang telah engkau kerjakan. Maka sebagai motivasi bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, dalam sebuah hadis Nabi menjanjikan, barang siapa yang melaksanakan satu sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti dia telah melaksanakan satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan pahala 70 kali di luar bulan Ramadan. Ini hendaknya memotivasi kita agar yang kemarin bulan Ramadannya bolong-bolong, bulan Ramadannya tidak tepat waktu, datang setelah khatib turun dari mimbar, datang setelah qomat, kita robah pada saat bulan Ramadan ini, datang lebih awal waktu agar memperbaiki ibadah sholat kita di luar bulan Ramadan sebelumnya, khususnya untuk hari Jumat. Saudara, kalau hari Jumat di bulan Ramadan kita lakukan, maka pahalanya seperti 70 kali di luar Ramadan. Nah, kalau Ramadan bulan besok 4 kali kita bertemu dengan Ramadan, berarti 4 kali 70, 280 kali seperti pahala kewajiban di luar bulan Ramadan. Lalu jangan berkalkulasi dengan matematika pahala ini. Lalu selesai Ramadan, gak lagi datang untuk Jumatan. Ketika ditanya, kenapa lo gak datang Jumatan lagi? Tenang Pak Ustadz, masih surplus, stok banyak. Gimana ceritanya? Kata Ustadz, kalau kita sholat di bulan Ramadan, Jumatan 1 kali Jumat seperti 70 kali Jumat di luar Ramadan. Aneh, kemarin Jumatan 4 kali 70, 280. 1 tahun itu start hanya 52 kali Jumatan. Kalau 280 kurang 52 kan aneh masih banyak stoknya. Jadi enggak Jumatan. Ini pikiran yang keliru. Derajatmu di sisi Allah makin tinggi kalau kau tingkatkan iman dan takwamu. Tapi kalau kau mau derajatmu rendah, maka rendah pula amal ibadahmu. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini memotivasi kita untuk berbuat yang terbaik. Karena kita tidak tahu siapa yang menggaransi saya, Bapak dan Saudara, bahwa Ramadan tahun besok kita akan jumpa lagi. Jangankan Ramadan tahun depan, ntar malam juga kita nggak tahu. Barangkali di antara kita sudah pulang ke hadirat Allah. Karena itu mumpung diberi waktu dan kesempatan, don't wait until tomorrow if you can do it now. Jangan tunggu datangnya hari esok kalau Anda bisa lakukan sekarang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.